Mantan Presiden Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukum untuk membahas polemik ijazah palsu. Pembahasan dilakukan di Jakarta pada Selasa sore. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo bersama tim kuasa hukum bertemu sekitar pukul 3:45 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum bertemu dengan tim kuasa hukum, Joko Widodo juga sempat bertemu dengan sejumlah mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Polemik terkait keaslian ijazah Joko Widodo menjadi sorotan publik. Beberapa waktu sebelumnya, Joko Widodo sempat menunjukkan ijazah kepada wartawan yang datang ke kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini kuasa hukum Joko Widodo telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Joko Widodo palsu dan mempertimbangkan tudingan ini ke ranah hukum. Ya, gantian ya. Jadi semuanya tolong tanyakan nanti kuasa hukum saja. Sejauh ini guyon-guyon ternyata Pak. Tadi ngobrol apa aja kan guyon-guyon. Pak, lihat sini Pak. Rame Pak. Pak ketengah ini. Oke. Ya, nanti akan. Ya, sini, Pak. langsung aja ke tim kuasa hukum ya. Berapa hari di Jakarta Pak? Berapa hari Pak di Jakarta Pak? Belum tahu. Gimana? Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Pertemuan dengan Pemirsa, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang perekonomian dunia. Harga emas logam mulia kian menjulang menembus harga psikologis Rp2 juta per gram dalam harga pembukaan pagi ini. Dalam laman resmi butik emas Antam, harga pembukaan emas logam mulia Antam menembus angka Rp2 juta, yakni pada Rp2.016.000 per gram. Naik Rp36.000 dari harga pembukaan kemarin pada Rp1.980.000 per gramnya. Kenaikan harga emas didorong harga emas internasional yang masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global. Ke kasus lain, pemirsa, buntut dugaan pelanggaran HAM oleh Oriental Circus Indonesia, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mantan pemain sirkus dan pihak Oriental Circus Indonesia pada Senin siang. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Polda Jawa Barat, kuasa hukum mantan pemain sirkus, serta pengelola Oriental Circus Indonesia. Sejumlah mantan pemain sirkus hadir dan menyampaikan kesaksian mereka dalam rapat dengar pendapat yang terbuka untuk umum. Selain mendengar keterangan korban, DPR juga menggali klarifikasi dari pihak pengelola Oriental Circus Indonesia. Komisi 3 DPR RI juga mendalami sejauh mana keterlibatan lembaga lain, termasuk tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM pada 1997. Bahwa yang namanya sirkus memang penuh resiko. Saya sendiri juga sakit juga Pak, pinggang. Saya tapi tidak main terapis Pak. Saya mainnya adalah main akrobat Pak. Nah itu tentu ada kedisiplinan untuk standarnya, kedisiplinan untuk kepada semua segala-galanya. Namun kami memiliki bukti waktu jatuh langsung pakai pesawat Garuda, yaitu tiketnya ada, nanti bisa dilakukan juga dibawa tanggal itu juga masuk ke rumah sakit Sumber Waras, dioperasi dengan dokter yang ini ada juga buktinya. Sirkus itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget gitu. Oh lu harus begini gitu. Nah itu dianggap menjadi hal seolah-olah
pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasin. Begitu.